Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar mengenai e-declaration, solusi cerdas terkoneksi dengan CESA 4.0 sesi yang ketiga. Nah, untuk acara kali ini kita akan sedikit merubah format ya. Jadi pada kesempatan ini akan lebih banyak kami melakukan diskusi dengan para peserta yang hadir pada acara hari ini. Nah, pada kesempatan ini juga sudah hadir dari tim teknis yang akan membantu kami menjelaskan tentang solusi yang disiapkan oleh PT EDI bagi pelaku usaha yang ingin terkoneksi dengan CESA 4.0 yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya Dewi Sinta Marina akan meng-guide acara ini dari awal sampai dengan akhir, dibantu dengan Bapak Idris dari sisi teknisnya. Penjelasan akan diberikan oleh Bapak Idris berupa penjelasan lisan maupun nanti apabila memungkinkan kami akan menunjukkan seperti apa sih aplikasi yang disiapkan oleh PT EDI Indonesia ini. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan webinar ini, kami persilahkan untuk mengisi absensi ya, yang nanti akan kami share di chat. Absensi dari sisi pelaku usaha, di dalamnya juga akan ada beberapa pertanyaan mengenai transaksi Bapak dan Ibu terkait PIB dan PEB ke sistem bea dan cukai. Nah, saya rasa kita bisa memulai acara ini, Mas Idris. Selamat datang. Sebagai informasi, PT EDI Indonesia menyediakan atau mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan uji coba melalui e-declaration cloud kami. Untuk jangka waktu 1 bulan itu free ya, bisa dicoba melakukan transaksi data melalui halaman tersebut. Nanti mungkin secara sekilas Bapak Idris akan menyampaikan bagaimana mengakses data atau aplikasi e-declaration cloud dari PT EDI Indonesia. Nah, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan ini Mas Idris terkait seperti apa sih sebenarnya
atau bagaimana sih sebenarnya pelaku usaha itu terregistrasi di sistem e-declaration ya. Mungkin sebelumnya kita coba sampaikan dulu ya kepada Bapak dan Ibu bahwa EDI memberikan beberapa solusi terkait koneksi ke sistem C.S.A. 40, yaitu melalui versi cloud yang nanti kita coba jabarkan lebih detail, ataupun melalui penyediaan e-declaration on-premise, di mana untuk yang e-declaration on-premise ini sistem yang sama akan kita instalkan atau akan kita siapkan di area atau di sistem yang dimiliki oleh pelaku usaha masing-masing. Di samping itu, IDEA Indonesia juga menyediakan servis untuk membantu Bapak dan Ibu melakukan host to host ke sistem bea dan cukai. Nah, kita coba bahas satu persatu dari solusi yang disiapkan oleh PT EDI Indonesia. Yang pertama yaitu e-declaration versi cloud ya. Nah, untuk yang e-declaration versi cloud ini ada proses registrasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum bisa menggunakan sistem ini. Mas Idris bisa tolong dijelaskan bagaimana registrasi terkait e-declaration cloud ini untuk menggunakan yang versi cloud yang EDI ya. Apakah kita juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu di CESA webnya Bea dan Cukai atau bagaimana ya Mas? Bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Idris Bakti dari tim teknis ya untuk Trade2Gov. Baik, untuk menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Sinta, mungkin saya izin share untuk sharing ini ya halaman Trade2Gov kami ya. Baik, sudah tampil ya. Baik, ini adalah halaman trade2gov.com. Jadi layanan yang akan kami perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya, dan mungkin juga ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah ini ya, sudah menggunakan ya. Jadi untuk dapat menggunakan layanan trade2gov ini, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Kalau memang belum register, ini ada halaman register di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, misalnya yang di pertama ini ada informasi user, ini adalah user admin yang nanti akan menjadi admin ya. Jadi di setiap perusahaan nanti ada user admin. Ini yang mendaftar pertama kali ini adalah user adminnya. Nanti diisikan namanya, kemudian emailnya yang valid ya, Bapak Ibu, karena ini akan digunakan untuk mengirim notifikasi ya, notifikasi via email. Nah, kemudian passwordnya apa, kemudian disimpan. Nah, nanti akan diikuti dengan pengisian profil perusahaan. Jadi nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, bidang usahanya, kemudian nomor telepon dan seterusnya nanti harus diisi. Nah, selanjutnya ada ini upload dokumen ini untuk legalitas, itu kayak NPWP, kemudian NIB ya. Nah, kemudian pada step yang keempat ini ada pilih aplikasi ya. Nah, aplikasinya mau dipilih misalnya e-declaration yang nanti dipilih, kemudian dokumennya yang mau digunakan dokumen PIB atau PEP ya, bisa salah satu atau dua-duanya. Nah, setelah itu ada agreement, ini semacam user license agreement. Seperti biasa kalau kita registrasi layanan di internet biasanya ada semacam user license agreement ya. Nah, setelah selesai nanti akan disubmit, kemudian nanti setelah disubmit nanti akan dilakukan approval oleh tim sales EDI. Nah, kalau sudah di approve oleh tim sales EDI, nanti Bapak Ibu sudah bisa login ke trade2gov.com. Nah, kemudian untuk nanti di Trade2Gov ini nanti sebenarnya bisa mengirimkan dokumen ke C.S.A. lama maupun C.S.A. 40 ya. Untuk yang C.S.A. lama nanti Bapak Ibu harus ada beberapa step yang dilakukan, itu kayak mengupload ini ya, ada setting ya, setting yang dilakukan, setting komunikasi agar bisa mengirim ke C.S.A. yang lama. Nah, untuk C.S.A. yang baru, C.S.A. 40, nah Bapak Ibu harus terlebih dahulu sudah mempunyai akun di sini di portal Bea Cukai ya, di ini portal C.S.A. 40. Nah, Bapak Ibu harus punya akun dulu di sini, jadi Bapak Ibu harus register dulu di sini. Nah, kalau emang belum, nanti tinggal lakukan ini ya, pendaftaran baru di portal C.S.A.
C440-nya di sini. Nah, nanti diikutin aja step-stepnya di sini ya. Nah, setelah mendaftar, kemudian nanti kalau sudah dilakukan approval oleh tim C440, berarti akunnya sudah valid ya nanti ya. Nah, nanti baru bisa nanti di-setting di sini di Trade2Gov. Nanti pada halaman setting ada nanti untuk mengisikan user dan password C440-nya. Nah, user dan password C440 ini digunakan nanti untuk komunikasi data ya, pengiriman dokumen PIB atau PIB itu ke C440. Jadi harus menggunakan user dan password dari C440-nya. Nah, mungkin demikian Mbak Sinta penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Idris. Berarti aplikasi Trade2Gov ataupun yang e-declaration yang kita sebut e-declaration ini untuk penyampaian data ke Bea Cukai itu tetap harus melakukan registrasi di sisi C440 terlebih dahulu ya, Mas ya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri begitu ya? Oke, siap. Nah, kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita ada lagi beberapa pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di sini adalah pertanyaan yang paling sering kami terima dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah kami laksanakan. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan yang dimiliki Bapak dan Ibu ya, jadi tidak berulang-ulang. Ada pertanyaan terkait penyimpanan data nih Mas Idris. Berapa lama data yang disimpan di aplikasi e-declaration cloud dan bagaimana mekanisme penyimpanannya? Dan ini kalau kita teruskan mungkin berlanjut dengan bagaimana keamanan data yang disimpan tersebut. Bisa dijelaskan, Mas? Baik, terima kasih Mbak Cinta. Terkait dengan penyimpanan data di e-declaration ini, jadi di e-declaration ini kami menawarkan untuk penyimpanan data selama 1 tahun ya. Jadi 1 tahun ini terhitung dari tanggal dokumen tersebut di create ya, buat di declaration itu 1 tahun standarnya. Namun bisa diperpanjang periode penyimpanannya. Namun nanti ada tambahan biaya untuk ini ya, ibaratnya seperti space ya, untuk space penyimpanannya. Kemudian untuk mekanisme penyimpanannya, oh ya untuk data yang katakanlah sudah lebih dari 1 tahun, kalau misalnya tidak ingin diperpanjang penyimpanannya ya, nanti akan kami berikan semacam backupnya. Backupnya ini bisa dalam bentuk ini ya, BUP ya, BUP mungkin atau BUE ya, yang selama ini Bapak Ibu sudah familiar untuk backup data di modul PIB desktop ya. Itu kami bisa disediakan untuk data-data yang lamanya yang tidak ingin diperpanjang misalnya ya. Namun kalau misalnya ingin diperpanjang ya sudah datanya tetap ada di e-declaration ya sampai berapa lama gitu nanti ya, nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian terkait dengan keamanan data ya, di Trade2Gov ini sudah kami lengkapi dengan ini ya pengamanan yaitu mulai dari sisi application-nya ini atau webnya kita sudah menggunakan SSL ya, sertifikat SSL. Dan ini standar security ya untuk aplikasi web harus ada sertifikat SSL-nya. Jadi untuk data yang terkirim melalui web dari Bapak Ibu nanti ini ya terenkrip ya, sudah terenkripsi. Jadi di tengah jalan kemungkinan kecil bisa dibaca oleh pihak lain ya atau pihak ketiga. Itu untuk yang pertama level aplikasi ya. Kemudian di level jaringan atau network atau firewall di kami tentunya sudah dilakukan pengamanan-pengamanan ya untuk firewall-nya untuk mencegah adanya ini ya pihak lain yang mencoba masuk ke jaringan network kita. Kemudian dari sisi data, nah dari sisi data ini kita sudah pisahkan ya. Jadi masing-masing pengguna itu tidak bisa saling
melihat atau mengintip atau bisa melihat data dari perusahaan lain gitu ya. Jadi masing-masing sudah dibatasi hanya bisa melihat datanya perusahaan masing-masing ya, atau perusahaan sendiri. Kemudian ya Bapak Ibu, kami PT EDI juga sudah sudah mempunyai sertifikasi ISO ya. Ini ISO 27001 dan 9001. Ini untuk sebagai penguat ya bahwa kami secara security itu sudah memenuhi standar ISO ya. Kemudian juga secara quality management service atau terkait dengan customer service atau sales service juga kami sudah memenuhi standar ISO. Jadi ini sertifikasinya terdaftar dari ini ya untuk providernya BSI, dan ini sudah kita sudah terdaftar di ISO-nya, sudah diperpanjang ya kemarin ya, dan ini masih valid ya untuk sertifikasi ISO-nya. Baik, mungkin itu Mbak Sinta. Ya, oke, Mas Idris. Nah, tadi terkait dengan yang penyediaan data yang tadi 1 tahun, berarti kalau lebih dari 1 tahun dimungkinkan, tapi akan ada aplikasi lain gitu ya, ada service lain, layanan lain yang disediakan oleh PT EDI untuk penyimpanan data lanjutannya. Nah, mendekati 1 tahun itu, apakah pelaku usaha nanti akan mendapatkan notifikasi gitu misalnya bahwa data transaksi yang mana saja sudah mendekati umur 1 tahun penyimpanannya, apakah akan ada informasi seperti itu, Mas Idris? Oh iya, nanti akan ada notifikasi untuk data-data atau dokumen-dokumen yang sudah akan mendekati 1 tahun ya. Nah, notifikasinya ini nanti bisa melalui email atau dari aplikasi e-declaration-nya juga nanti kita akan tampilkan notifikasinya dari untuk memberitahu pelanggan bahwa ada dokumen-dokumen yang akan melebihi 1 tahun ya. Kemudian selain e-declaration kami juga ada produk namanya The Repo ya, atau Digital Repository. Ini jadi setelah misalnya dari e-declaration itu sudah lebih 1 tahun, Bapak Ibu ingin tetap menyimpan datanya di Trade2Gov ya, itu kami ada produk namanya The Repo. Ini bisa untuk menyimpan data dokumen yang lebih dari 1 tahun ini sampai bahkan bisa sampai disimpan sampai 10 tahun. Dan ini juga tujuannya untuk memenuhi ketentuan dari ini ya, dari pemerintah, bahwa untuk masyarakat usaha ya, importir, eksportir maupun PPJK itu wajib menyimpan data kepabeanan selama 10 tahun ya. Karena dalam masa 10 tahun itu nanti biasanya akan ada audit-audit dari entah dari Bea Cukai maupun dari instansi lain ya. Nah, ini jadi kami ada solusi juga namanya The Repo. Bapak Ibu bisa digunakan untuk menyimpan arsip kepabeanan di situ. Demikian Mbak Sinta. Iya, siap. Berarti dari sisi pelaku usaha ada pilihan apakah menjelang 1 tahun itu di-download sendiri datanya, disimpan sendiri, atau diteruskan proses penyimpanannya oleh EDI dengan memanfaatkan aplikasi Repo tadi ya. Oke, Iya, betul. terima kasih banyak Mas Idris. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Kita coba lihat pertanyaan lain yang sering ditanyakan oleh para pelaku usaha di rapat atau di webinar-webinar kita sebelumnya. Ini sudah masuk ke aplikasi yang e-declaration yang on-premise, Mas Idris. Di mana tadi kalau untuk yang on-premise itu pelaku kita sistem e-declaration itu terinstal di environment pelaku usaha sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah apakah dimungkinkan melakukan kustomisasi pada aplikasi e-declaration yang on-premise. Kalau yang untuk e-declaration yang
cloud kan sama semua ya, tidak. Jadi Iya. EDI lah yang akan menambah fitur-fitur di sana. Tapi kalau untuk yang e-declaration on-premise, di mana itu ada di sistem di sisi pelaku usaha, apakah dimungkinkan pelaku usaha merequest ya, apa namanya, kustomisasi dari aplikasi IDEC itu? Silakan Mas Idris. Baik, terkait dengan kustomisasi di layanan Trade2Gov integration yang on-premise, itu hal ini dimungkinkan untuk dilakukan. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan menu baru ya, entah itu mungkin report baru ya, misalnya laporan baru yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, itu nanti bisa kami tambahkan di dalam aplikasi e-declaration-nya selama itu memungkinkan ya. Itu nanti akan kita tambahkan. Kemudian kalau misalnya juga ini ya perlu ada integrasi ya dengan ERP-nya Bapak Ibu, kami juga bisa untuk membantu untuk membuatkan ini ya apa semacam interface-nya ya, mungkin istilah yang umumnya interface-nya untuk menghubungkan antara ERP Bapak Ibu dengan aplikasi e-declaration-nya. Nah, untuk terkait dengan integrasi ERP ini kami sudah sediakan, jadi di integration ini sudah kita sediakan API-nya ya gitu ya. API untuk bisa menerima draft dokumen PIB atau PEB dari ERP-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mempunyai tim IT sendiri mungkin bisa menghubungkan dari ERP ke integration-nya karena kita sudah menyediakan API-nya ya, API-nya. Ataupun kalau misalnya meminta bantuan dari tim EDI untuk mengintegrasikan ya, untuk membuatkan interface tadi, untuk menghubungkan dari ERP ke integration, juga memungkinkan bisa dilakukan juga nanti ada ini ya, nanti bisa dihitung biayanya. Nah, biasanya yang diintegrasikan antara ERP dengan e-declaration on-premise itu ini ya, pembuatan draft dokumen PIB-PB-nya karena di ERP itu kan bisa sudah ada data-data ini ya, invoice, packing list, PO segala macam ya. Jadi data-data yang bisa menjadi bahan untuk pembuatan dokumen PIB-PB. Nah, itu nanti bisa dikirimkan ke e-declaration menjadi draft dokumen PIB maupun PIB. Nah, nanti ketika ada respon ya, ketika di integration sudah ada respon dari CESA, itu nanti responnya pun nanti bisa dikirim atau ditarik ke ERP-nya. Ditarik datanya maupun kalau perlu ininya, perlu cetakan PDF-nya juga bisa ditarik ke ERP-nya juga. Demikian Mbak Sinta untuk terkait dengan kustomisasi di on-premise ya dan integrasi ERP juga. Ya, siap, maaf tadi saya lupa meng-unmute diri sendiri. Ya, jadi terima kasih Mas Idris penjelasannya. Berarti memang dimungkinkan ya untuk melakukan kustomisasi, tapi memang ada effort tambahan yang harus dilakukan di sana apabila fitur itu bukan merupakan fitur standar dari e-declaration gitu ya Mas Idris ya. Contohnya diintegrasikan dengan ERP atau SAP dari pelaku usaha, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas Idris, satu lagi terkait e-declaration yang on-premise. Sebenarnya dari sisi pelaku usaha, ini di sini kan yang sudah ditunjukkan yang sedang tampil ini adalah kelebihan e-declaration apa tadi namanya cloud ya, e-declaration cloud dibandingkan dengan CESA 40 yang versi web ya Mas ya? Iya. Ya, yang sedang tampil di sini. Jadi di situ ada fitur-fitur tambahan, lalu bagaimana dia terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di EDI maupun bagaimana aplikasi tersebut bisa diakses. Nah, kalau untuk e-declaration yang on-premise, Mas, kira-kira apa saja sih kelebihannya kalau dibandingkan dengan e-declaration yang on cloud ataupun dengan CESA ya. CESA 40 yang versi web? Baik.
Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sinta, saya coba share ini ya. Ada di PowerPoint, mohon izin. Oke, nah ini saya coba share beberapa ini ya, fitur-fitur kelebihannya. Maaf. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang ada di e-declaration ya. Jadi e-declaration ini bisa dikatakan ini ya, ini adalah semacam modul PIBBP yang berbasis web yang nanti bisa digunakan untuk menggantikan modul PIBBP yang desktop yang dari Bea Cukai ya, karena nanti sebagaimana kita ketahui nanti mungkin di akhir tahun ini sementara ya, jadwal sementara itu dari Bea Cukai katanya mau di ini ya, di cut off ya, nanti di awal tahun nanti kemungkinan sudah semuanya menggunakan C140. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin masih menggunakan modul, nah ini kami buatkan versi webnya, namanya e-declaration. Nah, ini fitur-fiturnya kurang lebih mirip dengan yang di modul PIBBP desktop ya. Fitur-fiturnya mungkin nggak semua fitur kita buatkan di e-declaration ini, kami ambilkan fitur-fitur yang pentingnya ya, dan beberapa fitur tambahan juga ada yang tidak ada di modul PIBBP desktop ya. Di antaranya ya ini fitur untuk pembuatan dokumen ya. Ini ada copy dokumen, validasi, cekos. Ini ada ya di modul desktop maupun yang di CESA ya. Nah, ini yang saya tandain warna biru ini yang tidak ada di CESA ya, di CESA 40, yaitu restore BUP atau BUE backup dari modul ini di C140 ini tidak ada gitu ya. Nah, tapi di integration kami buatkan ini untuk keperluan Bapak Ibu karena sudah terbiasa ini ya merestore BUP, BUE dari modul desktop ini kita buatkan, kemudian download BUP, BUE dari integration ini kita bisa mendownload backup file ya BUP, BUE. Nah, nanti mungkin BUP, BUE-nya akan disimpan Bapak Ibu atau mungkin di restore di modul yang desktopnya ya. Nah, kita sediakan, kemudian ada fitur, nah ini untuk yang upload Excel barang, ini di modul desktop memang tidak ada ya, tapi di CSA memang ada fiturnya. Dan di integration kita buatkan juga untuk upload Excel barang. Jadi untuk ini ya, biasanya untuk importasi yang biasanya barangnya cukup banyak, nah, kita sediakan template Excel standar yang bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk mengisi data barang ya yang banyak ya, bisa puluhan atau ratusan ya atau ribuan, nanti tinggal diisi di Excel standar itu, nanti diupload ke e-declaration, nanti akan dibaca dan proses masuk ke dalam PIB yang dipilih. Nah, kemudian di poin 15 ini ada laporan politik impor ekspor. Ini baik di C140 maupun di modul yang desktop itu belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di e-declaration kami sediakan laporan-laporan politik impor dan ekspor. Nah, laporannya apa saja? Saya coba lompat ya untuk ke list laporannya. Mohon maaf. Nah, ini untuk list laporannya. Jadi kami sediakan laporan-laporan, mungkin kita kategorikan laporan khusus dan umum ya. Laporan khusus ini listnya adalah laporan-laporan MITA ya, LM01, LM02 sampai 07. Ada laporan Inatrade juga. Ini laporan-laporan yang sifatnya khusus ya. Ada laporan AYO juga. Kemudian ada laporan umum ini untuk PIB per 02, per 57, PIB per 02, 57, dan TPB. Dan juga ada laporan PIB lengkap. Nah, ini PIB lengkap ini Bapak Ibu bisa mendownload data PIB secara lengkap ya. Jadi dari mulai header, barang-barangnya, kontainernya, dokumennya, kemasan, dan seterusnya di laporan PIB lengkap ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengolah lebih lanjut ya, data-data PIB dari Excel, itu bisa mendownload laporan ini. Laporan PIB lengkap juga kita sediakan juga. Nah, ini untuk laporan-laporannya. Nah, kembali ke yang tadi ya, mohon izin.
Ini tadi untuk laporan. Nah, kemudian yang 16 ini ada notifikasi respon by email. Jadi ketika ada respon-respon baru, ya nanti ada notifikasi email masuk ke emailnya Bapak Ibu. Ya. Ada respon ajudan sekian, responnya apa, misalnya SPPB atau NPE, ya. Nanti akan masuk ke email notifikasinya, dan Bapak Ibu bisa langsung membuka respon tersebut dari email tersebut, ya. Nanti akan menampilkan file PDF dari respon tersebut. Dan ini di C340 maupun di modul desktop nggak ada ya untuk fitur yang notifikasi respon. Kemudian untuk selanjutnya, ini yang nggak ada. Dan ini integrasi dengan the repo tadi ya. Jadi selain e-declaration, kita juga sediakan the repo. Jadi data yang ada di e-declaration yang sudah lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu bisa dipindahkan datanya masuk ke the repo. Ini bisa disimpan sampai 10 tahun atau lebih di the repo ini. Kemudian untuk poin 23 ini customize report. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan report baru ya atau merequest report baru, memungkinkan untuk ditambahkan di declaration ya, yang on-premise ya. Bapak Ibu tinggal di request saja ke kami, nanti yang by request ini nanti akan ada ini ya, biaya tambahan ya untuk pembuatan reportnya. Dan ini tentunya tidak ada di ini ya, tidak ada di JSA 40 maupun di modul desktop ya, karena tidak memungkinkan di JSA itu ditambahkan report-report tertentu yang mungkin hanya spesifik digunakan oleh 1 atau 2 perusahaan ya. Jadi keuntungan dari e-declaration karena datanya ada di e-declaration, Bapak Ibu bisa mengolah mengolah datanya menjadi report-report tertentu gitu ya. Jadi kita bisa fleksibel menambahkan report-report baru di e-declaration. Kemudian fitur-fitur tambahan, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan fitur baru gitu ya, nanti bisa diusulkan ke kami, misalnya nambah dashboard atau mungkin nambah menu baru atau fitur apa, nanti kita bisa tambahkan di e-declaration. Nah, ini memungkinkan dilakukan di e-declaration. Kemudian yang poin 26, nah ini ada cross-border connection. Ini kita ada kerjasama dengan partner kami di luar negeri untuk untuk importasi yang berasal dari Cina dan Singapura. Ya, kita bisa menarik data PIB yang dari luar negeri itu masuk ke e-declaration menjadi draft PIB-nya. Jadi mengurangi ini ya, mengurangi entry. Ini mungkin cocok untuk importasi yang cukup rutin ya, rutin dan cukup banyak dari Cina dan Singapura. Ya, ini bisa memudahkan untuk proses pembuatan draft dokumen PIB dan PIB-nya. Baik, nah untuk selanjutnya ini ada fitur kirim cetakan dokumen dan respon via email. Jadi di Declaration kita sediakan fitur misalnya PPJK mau mengirimkan cetakan PIB dan responnya via email ke pelanggan ya, ke importirnya maupun ke eksportirnya. Nah, ini kita sediakan fitur kirim cetak dokumen, tinggal pilih aju berapa saja, aju berapa yang akan dikirimkan. Kemudian dituliskan email penerimanya, biasanya importirnya maupun eksportirnya. Nah, setelah dikirim, nanti si importir maupun eksportir akan menerima email berisi cetakan dokumen PIB dan responnya seperti itu. Dan ini tentunya di C340 maupun di modul yang desktop belum ada ya. Kemudian ada penambahan ini ya, fitur alat respon penting. Nah, ini di desktop maupun di C340 tidak ada. Ini gunanya untuk membantu ini ya. Kalau misalnya ada respon penting itu kadang user atau pengguna itu ini ya kadang terlewat untuk membaca. Nah, padahal respon penting seperti DNP, INP, SPTNP ini kan respon-respon yang isinya itu misalnya kurang bayar, gitu ya, kurang bayar, kemudian ada dokumen yang mungkin harus segera diserahkan. Nah, ini kalau tidak segera dibaca responnya, kemudian segera di follow up, ini khawatirnya ada denda atau sanksi ya dari Bea Cukai-nya. Nah, ini kita bantu di integration untuk memonitor kalau ada respon-respon penting yang belum dibaca. Gitu ya.
Jadi ini fungsinya untuk mengingatkan Bapak Ibu ketika masuk ke integration akan muncul alert, oh ini ada respon yang belum dibaca, respon nomor ajuh sekian. Nah ini harapannya agar Bapak Ibu segera membaca respon ini. Baik, kemudian ada fitur checker maker. Nah ini juga khusus ada di integration saja. Maker ini fungsinya untuk pembuatan dokumen saja. Checker ini user yang bisa melakukan validasi atau verifikasi dan pengiriman ke CISA ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan fitur Maker Checker ini, nanti Bapak Ibu bisa menunjuk siapa yang menjadi checkernya, ya mungkin koordinatornya atau supervisornya ya, siapa yang menjadi makernya, ini biasanya membuat draft PIB-nya, itu ini yang Maker Checker-nya. Kemudian download respon otomatis. Nah, ini di integration kita bisa mengaktifkan fitur download respon otomatis. Jadi responnya yang dari C.S.A 4.0 ya atau mungkin dari C.S.A lama itu sudah otomatis di-download menggunakan scheduler yang ada di integration. Nah, mungkin ini untuk fitur-fitur yang atau kelebihan yang ada di integration dibandingkan dengan yang di C.S.A 4.0 ya. Juga yang dibandingkan dengan modul desktop. Nah, demikian Mbak Sinta. Ya, terima kasih banyak Mas Idris. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya ya. Nah, Bapak dan Ibu, materi ini bisa kami share ke Bapak dan Ibu sekalian. Akan kami kirimkan via email, yang emailnya itu disampaikan ke kami pada saat Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir ya. Daftar hadirnya sudah kami share di chat untuk link absensinya. Silakan Bapak dan Ibu isi daftar hadir tersebut, sampaikan email address-nya yang sesuai, nanti kami akan kirimkan bahan presentasi ini ke Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Mas Idris di sini sudah ada pertanyaan. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan bisa mengangkat tangan atau disampaikan melalui chat. Ada Ya, pertanyaan dari salah satu peserta nih Mas Idris, dari mana nih namanya? Dari Bapak Sahrial Saputra, PT Cargill Indonesia. Pertanyaannya, apakah EDI sudah memiliki produk untuk C.S.A TPB, Mas Idris? Itu modul untuk kawasan berikat. Apakah bisa dijelaskan posisinya saat ini seperti apa di Bea Cukai maupun di sisi kita? Oh ya, baik. Untuk modul ini ya, untuk dokumen TPB masih dalam proses development di ID Declaration. Insya Allah di bulan depan ya kita sudah bisa merilis ya untuk dokumen TPB ya. Tapi mungkin baru beberapa dokumen yang ini ya, yang bisa dirilis ya karena memang dari sisi C.S.A 4.0-nya itu baru tersedia hanya beberapa dokumen yang bisa diintegrasikan ya, diantaranya itu BC23, kemudian BC40 dan beberapa dokumen yang lainnya. Jadi belum semua dokumen TPB itu dibuka oleh C.S.A 4.0 untuk integrasi ya. Memang masih progres juga di C.S.A 4.0-nya, masih development juga untuk API integrasinya. Kami juga untuk dokumen yang sudah ready di C.S.A 4.0 nanti kita akan integrasikan ya secara bertahap. Kemungkinan untuk BC23-nya nanti akan kita rilis terlebih dahulu. Mungkin gitu Mbak Sinta. Ya, terima kasih penjelasannya. Berarti pengembangan untuk yang C.S.A TPB ini mengikuti perkembangan di sisi Bea Cukainya juga begitu ya Mas Idris ya. Apabila dari sisi Bea Cukai sudah siap, maka kita juga akan merilis dokumen atau fitur C.S.A TPB tadi mengikuti apa yang sudah bisa diuji cobakan dengan Bea dan Cukai begitu ya. Kalau nggak salah kan ada 11 dokumen ya yang terkait dengan kawasan berikat ini ya. Iya, terkait dengan TPB ini dokumennya cukup banyak ya, termasuk juga nanti ada PLB juga itu ya. Itu memang cukup banyak untuk yang kategori TPB ini. Ya.
Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya tadi untuk Bapak Bapak Sahrial Saputra dari Kargil. Pak Pusaka. Ini ada pertanyaan nih Mas Idris. Mohon di-share bagaimana teknik pengisian dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengisian data. Kira-kira bisa ditunjukkan Mas, nanti tuh e-declaration-nya yang disediakan oleh EDI itu seperti apa sih tampilannya? Mungkin iya, baik. Jelas ya ke teman rekan-rekan pelaku usaha. Siap. Baik, mohon izin untuk ini ya, menampilkan halaman Tretukov yang tadi ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke ini ya, tampilan di aplikasi e-declaration-nya. Nah, jadi nanti asumsinya Bapak Ibu sudah ini registrasi ya, nanti bisa login ke sini, ke e-declaration, ke Tretukov ya. Jadi nama produknya itu sebenarnya depannya itu Tretukov ya, ini semacam induknya atau parent-nya ya, Tretukov. Di bawahnya itu ada e-declaration dan ada The Repo ya. Nah, yang nanti yang saya tunjukkan nanti adalah e-declaration. Login di sini, masukkan user password tadi ya, terus login. Nah, ini adalah tampilan ininya awal dari Tretukov ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti ada di bawahnya Tretukov itu ada e-declaration atau nama lainnya IPPJK ya. Nah, ada di repo. Nah, kita masuk ke IPPJK ya atau e-declaration yang sama. Nah, ini masuk ke e-declaration. Nah, ini tampilan dashboard-nya awalnya seperti ini. Dashboard ini menampilkan statistik jumlah dokumen yang sudah pernah dibuat ya. Nah, kemudian, nah, oke, untuk pembuatan dokumen PIB, PEB, ini ada menu di sebelah kiri, ada menu dokumen PIB, ini semacam modul PIB-nya ya. Jadi semua yang terkait dengan dokumen PIB, pembuatan dokumen PIB, cetak dokumen, cetak respon, ini ada di sini, di menu dokumen PIB. Kalau yang dokumen PIB ini untuk menu yang PIB-nya, dan ini untuk PIBK, ini dokumen PIBK untuk biasanya digunakan oleh PJT ya, pengusaha jasa titipan. Nah, kita masuk ke ini dokumen PIB. Jadi untuk pembuatan dokumen PIB ini kita sediakan ada beberapa cara ya. Ini cara yang pertama itu wizard. Wizard itu adalah pengisian data secara step by step ya. Ini dari step pertama, ini pengisian data header-nya. Ini pengisian data header, ini kode kantor, jenis PIB, jenis impor. Nah, kemudian di step yang kedua ini pengisian informasi mengenai ini ya, penjualnya ya, atau suppliernya, kemudian importirnya siapa. Ini karena saya menggunakan akun yang tipenya PPJK. Ya, jadi Bapak Ibu di integration ini bisa digunakan oleh importir, eksportir maupun PPJK ya. Nah, yang saya sedang demokan ini akunnya adalah akun PPJK. Jadi data PPJK-nya otomatis terisi, tinggal mengisikan data importirnya ya, importirnya siapa ya. Nah, ini untuk pengisian supplier ini kita ada perbanduan ya. Ini namanya kalau di web ini namanya autocomplete ya. Jadi ini akan menampilkan nama-nama Maaf Mas Idris, suaranya menghilang. Hilang ya. Iya. Ya, jadi dalam hal pengisian nama-nama penjual ini ada fitur lookup ya atau autocomplete ya. Ini Bapak Ibu tinggal memasukkan key-nya, key nama dari suppliernya kalau memang sudah pernah ini ya, sudah pernah dibuatkan. Nah, seperti ini contohnya, tinggal dipilih, nanti akan mengisi alamat, nama alamat, dan negara asalnya. Nah, untuk penjual juga sama, ini ya, ini seperti ini, ada lookup-nya juga, simpan, kemudian untuk importir juga sama, ini tinggal mengisikan keyword-nya, importirnya siapa, gitu ya. Seperti ini akan muncul, akan mengisikan otomatis NPWP, nama, dan alamat, gitu ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian tadi kan belum ini ya.
Oke, ini step by step. Nah, kemudian step yang selanjutnya adalah pengisian data sarana pengangkut ya. Ini bisa kapal maupun bisa pesawatnya. Nah, untuk yang sifatnya referensi seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan kodenya kalau sudah tahu ya. Tapi kalau belum tahu, tinggal melakukan pencarian di sini. Nanti akan cari dulu, nanti akan ketemu. Nah, ini pengisian data pelabuhan, dokumen, kemudian data daftar harga. Ini silakan diisi. Ini sama pengisiannya dengan di ini ya, di apa? Di modul yang desktop. Nah, kemudian oh ya, kita tambahkan fitur cek kurs ya di sini tinggal mengisikan kode valutanya seperti ini. Kemudian klik tombol cek kurs, nanti akan mengisikan nilai kurs hari ini. Nah, ini nilai kursnya kita sudah melookup ke web dari ini ya, dari Beacukai ya. Jadi nilai kursnya harusnya valid ya. Ini adalah nilai kurs hari ini. Misalnya kursnya yang lain, Jepang atau yen, ini juga muncul. Nah, ini adalah perbantuan untuk pengisian nilai kurs. Ya. Nah, seperti ini. Nah, oh ya, ini harus disimpan. Jadi untuk next selanjutnya kita simpan dulu, oke. Nah, ini ada validasi. Jadi, Bapak Ibu ketika ada proses penyimpanan ini akan dilakukan validasi untuk kelengkapan data. Jadi ada beberapa kolom-kolom yang memang ini tidak lengkap ya, kita tidak isi tadi. Jadi ini terkena validasi dan harus diisi. Gitu ya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya adalah pengisian kontainer ya. Ini kontainernya bisa diisi di sini, jumlah kemasan, kemudian dokumen lampiran, ini tinggal ditambahkan di sini. Nah, ini kodenya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ke pengisian barang ya. Nah, di step yang selanjutnya ini pengisian barang, ini tinggal mengisikan data barangnya, kode AS-nya, orian barangnya, merek, tipe, dan seterusnya, sama kolom-kolom yang harus diisi seperti yang di modul desktop ya. Tarifnya juga ada. Di sini diisi. Nah, kemudian di terakhir ini, di step terakhir ada semacam rekap ya. Nah, sebentar kita next dulu. Nah, ini adalah halaman rekap. Jadi pungutannya, biaya masuk, PPh, PPN, dan seterusnya. Rekapnya totalnya berapa, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan nanti akan bisa dilihat listnya ada di sini. Jadi di menu daftar PIB akan menampilkan list dokumen PIB yang sudah pernah dibuat. Nah, ini yang tadi kita buat, ini statusnya masih edit, ya, masih edit. Untuk status yang lain bisa dilihat di sini, delivered ini sudah terkirim, yang ready ini berarti validasi dan sudah ready ya statusnya ya. Tadi adalah menampilkan list dokumen PIB yang sudah pernah dibuat. Nah, kalau tadi membuat PIB-nya melalui wizard, ini kita sediakan juga melalui form yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya menggunakan PIB desktop ya. Nah, form memanjang seperti ini juga kita sediakan juga untuk model formulir seperti ini. Kemudian selain nge-create yang manual tadi, kita juga bisa mengupload BUP. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai file BUP, nah tinggal di saya carikan ya. Nah, ini contohnya saya punya file BUP, tinggal diekstrak di sini, nah akan dibaca, nah akan muncul di sini. Jadi nomor aju berapa saja yang ada di BUP tadi, kebetulan tadi hanya ada satu ya nomor aju. Nah, ini tinggal dicentang, kemudian diupload, nanti aju ini akan terbaca dan masuk ke sini, jadi otomatis akan dibaca. Nah, ini fitur perbantuan untuk pembuatan PIB melalui upload BUP ya. Kemudian kalau suatu saat Bapak Ibu ingin melakukan backup ya, membuat file BUP dari nomor-nomor aju tertentu, ingin di backup gitu ya, tinggal dipilih nomor ajunya berapa, kemudian di-download, nanti akan membentuk file BUP di sini ya.
Jadi kita sediakan, jadi selain upload PUP, di e-declaration juga bisa mendownload PUP. Seperti itu. Nah, kemudian ada fitur advanced, oh ya maaf, sebelumnya ini ada fitur copy. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat dokumen PIB baru, tapi caranya mengcopy dari dokumen PIB yang sudah ada ya. Nah, ini tinggal gunakan fitur copy. Ini pilihannya PIB lengkap atau kosongkan data yang pasti berbeda. Copy, nanti akan membentuk aju baru. Ini nomor ajunya yang ini ya, di bawah. Yang ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya ingin mengirimkan ya, kalau ingin mengirimkan stepnya validasi data PIB terlebih dahulu. Ini divalidasi. Nah, ini kebetulan ada validasi. Ini detail 1 dan 2 belum benar. Ini berarti harus dibetulkan terlebih dahulu ya. Seperti ini caranya. Nanti divalidasi. Oke. Oh ya, ini ada beberapa item yang harus diisi. Harus dibetulkan terlebih dahulu. Oke, nah mungkin saya coba ini juga. Jadi di pengisian detail barang ini ada fitur upload Excel ya. Nah, ini kita sediakan perbantuan tadi upload Excel barang. Jadi untuk importasi yang barangnya cukup banyak, kita sediakan template Excel yang bisa diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tinggal di-download Excel-nya, template Excel-nya, nanti diisi data barangnya, nanti kemudian di-upload di sini. Nah, ini saya coba contohnya. Nah, ini misalnya gini ya. Ini Excel-nya, tinggal diekstrak. Kemudian nanti akan dibaca oleh e-declaration, nanti datanya akan muncul di bawah. Nah, ini kebetulan cuma ada 2 barang. Nah, ini bisa diupload, diproses, akan muncul. Nah, nanti akan menambah barang di PIB tersebut ya. Ini barangnya masuk, tambah 2 ya. Nah, ini adalah untuk fitur penambahan barangnya. Oke. Nah, saya coba copy salah satu PIB. Nah, ini kita coba melakukan validasi dan kirim ya. Ini statusnya kita validasi terlebih dahulu. Ini data sudah lengkap, sudah valid. Nah, kalau sudah valid, nanti ada bentuk artifact terlebih dahulu ya, mirip seperti yang di desktop. Nah, ini kita coba hasil. Oke, nah saya coba cek dulu untuk manifestnya. Saya memastikan. Oke. Nah, kalau sudah statusnya Gus seperti ini bisa lanjut untuk kirim ke CESA. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kirim ke CESA 40 bisa draft maupun final. Kita coba kirim draft dulu ya, karena ini data dummy ya. Nah, seperti ini dikirimkan. Oke, sudah berhasil. Statusnya delivered. Delivered ini berarti sudah sampai di CESA. Nah, kita coba intip ya di portal CESA 40. Ini kebetulan PT IDA juga. Berarti secara ini Mas Idris mohon izin, berarti secara tampilan dan proses pengisian data untuk yang e-declaration, apa namanya cloud maupun yang on-premise, itu tampilannya kan akan sama ya, dan akan mirip dengan tampilan yang saat ini ada di modul ya? Oh iya, kalau secara tampilan ya mungkin agak sedikit beda ya. Kalau di e-declaration ya tampilannya seperti ini, formulir ya mungkin kurang lebih sama sih ya dengan desktop ya. Tapi kalau di CESA 0 memang berbeda tampilannya. Kalau di CESA 40 tampilannya lebih kayak yang tadi yang ini ya, yang kayak step by step dari wizard ya. Oke. Nah, dibandingkan dengan modul? Kalau dibandingkan dengan modul kurang lebih sama tampilannya seperti ini. Tampilannya bentuknya formulir memanjang ya. Untuk dan tampilan untuk yang cloud maupun yang on-premise nanti tampilannya sama ya? Sama ya. Oke, sama. siap. Ini kita mau cek apakah dia sudah muncul di CESA begitu ya Mas ya?
Oh ya, ini nomor raju 202 tadi yang kita kirim dan kita lihat di C440-nya sudah masuk. Ini statusnya perekaman dokumen. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu fitur-fitur yang disediakan dan bagaimana kita mengisikan data di JESA 40. Di e-declaration EDI ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Mas Idris. Iya. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi peserta uji coba dan apakah uji coba bisa langsung terhubung dengan sistem bea dan cukai? Bisa bantu dijawab? Oh iya, untuk bisa mencoba e-declaration tadi Bapak Ibu harus register dulu ya di halaman trade2gov.com. Saya coba ulangi ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengakses halaman web trade2gov.com-nya ini ya. Kemudian register di sini, register dulu di sini kalau belum punya akunnya. Diisikan sesuai step by step-nya, nanti akan di approve oleh tim sales kami ya. Kalau sudah selesai ya, nanti akan di approve dulu akunnya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah di approve, tadi bisa login dan mungkin nanti perlu ada settingan ini ya untuk komunikasi ya, karena perlu di setting dulu agar bisa mengirim ke C440-nya. Nah, nanti kalau sudah, oh ya, sebelumnya kalau ingin mengirimkan, untuk bisa mengirimkan ke C440, Bapak Ibu harus sudah mempunyai akun dulu di sini, di portal C440-nya. Nah, ini alamatnya ini, kemudian register dulu di sini kalau belum punya ya, pendaftaran baru, ini di bawah ada link pendaftaran baru, diklik saja, kemudian diisikan isian-isian yang ada di sini, daftar, kemudian mungkin nanti ada proses approval ya dari C440-nya. Kalau sudah di-approve, artinya Bapak Ibu akunnya sudah siap ya, sudah siap digunakan, nanti tinggal di-setting nanti di e-declaration ini. Di dalam nanti ada menu setting komunikasi, nah nanti bisa diisikan user password untuk bisa mengirimkan ke C440. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa mencoba untuk trial selama 1 bulan di e-declaration ini. Trialnya bisa data dummy dulu. Kalau data dummy ya ini ya kalau bisa yang reject ya. Karena kalau data dummy tapi nanti sampai diterima di C440 sampai dapat nomornya model data dummy ya. Ataupun kalau mau data real juga boleh. Data PIB yang real nanti bisa dikirimkan melalui e-declaration ini ke C440. Demikian Mbak Sinta. Berarti ya, mohon izin untuk Bapak Muhammad Ali dari bagian Eksim PT Kartika. Jadi tidak ada syarat khusus ya, tidak ada syarat khusus untuk menjadi peserta uji coba. Yang penting Bapak dan Ibu melakukan registrasi terlebih dahulu di C440 maupun di portal Trade2Gov-nya EDI ya. Lalu bisa mengirimkan data, apabila mengirimkan data uji coba, isikan data untuk mendapat respon reject dari Bea dan Cukai. Ataupun kalau mau mengirimkan data real juga sudah bisa, begitu ya Mas Idris ya? Ya, untuk mengirimkan data real juga sudah bisa. Oke. Tapi kalau mengirimkan data real berarti dikirimkannya ke salah satu saja kan? Ke C440, berarti yang ke CESA yang lama tidak perlu dikirimkan lagi, begitu ya? Iya, betul, ke salah satu CESA saja. Oke, cukup jelas ya Bapak Muhammad Ali penjelasan dari Mas Idris. Lalu ada pertanyaan lagi Mas Idris, untuk upload by Excel, apakah format Excel yang ada di e-declaration ini, apakah ada perbedaannya dengan yang Excel yang ada di C440? Oh ya, baik. Mungkin saya coba share ini ya untuk format Excel-nya ya. Izin. Baik.
format Excel yang kami sediakan saat ini di Declaration itu khusus untuk mengupload data barang ya. Jadi ini seperti ini untuk Excel-nya. Jadi ini memang perbantuan untuk Bapak Ibu yang PIB atau PIB-nya itu barangnya cukup banyak ya dalam satu aju ya. Nah, ini tinggal diisikan, ini ada PIB detail, ini adalah data barangnya. Misalnya kode barangnya, nomor HS, seri tarifnya, urian, merek, tipe, spesies lain, dan seterusnya. Bahkan ini ya, untuk pungutannya juga ya, tarif biaya masuknya, kemudian kode fasilitas biaya masuk, PPN, PPNBM, PPH, kemudian bahkan juga ada cas number, kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan cas number juga, keterangan mutu, kemudian ini untuk biaya masuk tambahan ya, BMAD, BMTP, tindak pengaman, BMPB, BMIM, ini sudah kita sediakan semua elemen-elemennya di Excel ini. Bahkan kalau ada yang komoditasnya cukai juga kita sudah sediakan juga di Excel ini, tinggal diisikan ya. Kemudian yang tambahan baru terakhir itu ada ini ya, importasi yang mobil atau kendaraan dalam bentuk CPU ya. Ini ada nomor rangka, nomor mesin, nomor silinder, tahun. Ini kita sudah sediakan di sini, tinggal diisi. Kemudian ada juga untuk terkait dengan dokumen fasilitas. Ini kalau misalnya importasinya ada fasilitas, ini tinggal diisi di sini nomor seri barang berapa, menggunakan fasilitas kode berapa, kode dokumennya, nomor dokumennya, tanggal dokumennya tinggal diisi di sini. Kemudian juga untuk dokumen lartasnya juga sama, kalau ada skep lartasnya tinggal diisi seri barang berapa, kode, nomor dokumen, tanggal dokumen, kemudian nomor seri barang di skep tersebut ya. Misalnya di skep dari dari Kemendak itu nomor seri barangnya, nomor seri barang ke berapa, ini diisi di sini. Kemudian ada juga untuk VD, kalau misalnya ada VD-nya nanti tinggal diisi di sini. Nah, kalau sudah diisi di sini tinggal diupload nanti di e-declaration. Jadi untuk format Excel-nya memang agak beda ya dengan di JSA 40, tapi kalau menurut pendapat dari beberapa pelanggan yang sudah menggunakan ini Excel dari e-declaration ini lebih mudah untuk dipahami ya pengisiannya ya. Jadi lebih familiar mengisi Excel dari e-declaration ini. Demikian Mbak Sinta. Terima kasih Mas Idris. Berarti memang ada perbedaan antara format Excel yang digunakan oleh e-declaration cloud maupun yang ada di C140 ya. Oke. Tapi berdasarkan masukan dari pelaku usaha lebih mudah gitu ya Mas ya? Iya, lebih mudah untuk mengisi ini. Ya, mungkin cukup menjelaskan ya kepada mohon izin tadi Bapak Purbay dari PT Purbay Anggar dari PT Sankyu. Cukup jelas ya Pak ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bapak Agung Indrianto dari PT Mitsui. Apakah e-declaration wajib diregistrasi oleh kami sebagai pelaku usaha? Karena yang sedang berjalan kami hanya menggunakan C140 untuk pembuatan PIB-nya. Bapak dan Ibu sekalian, penyediaan e-declaration ini adalah pilihan ya bagi pelaku usaha. Jadi posisi saat ini pelaku usaha bisa memilih apakah menggunakan langsung C140 atau memanfaatkan apa yang disediakan oleh PT di Indonesia. Itu pilihan yang dikembalikan kepada pelaku usaha karena memang menggunakan e-declaration ada konsekuensi biaya ya, sementara kalau menggunakan langsung C140 itu tidak ada pengenaan biaya di sana. Namun pemanfaatan e-declaration yang kami tawarkan ini itu ada tambahan-tambahan fitur dan juga layanan yang kami rasa cukup membantu pelaku usaha dalam menjalankan transaksi data dengan bea dan cukai.
Jadi mungkin untuk Bapak Agung Indrianto dari PT Mitsui, mumpung nih Pak kita kasih 1 bulan free, silahkan dicoba mana yang lebih nyaman ya untuk Bapak. Apakah menggunakan langsung C140 atau memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT EDI. Kita tidak ada charge apa-apa, Bapak hanya perlu melakukan registrasi. Dan di sisi ini juga kita ada petunjuk operasinya ya Mas Idris ya. Ada petunjuk operasi yang bisa di-download oleh pelaku usaha untuk mencoba memanfaatkan e-declaration cloud yang disediakan oleh PT EDI. Seperti itu, Bapak Agung cukup menjelaskan ya. Ada pertanyaan lagi, apakah bisa ditunjukkan contoh penggunaan fitur cross border? Kira-kira ada ininya nggak ya, Mas Idris? Apa kita sudah ada contohnya untuk yang cross border? Ya, untuk cross border kebetulan memang belum ada contohnya ya. Jadi memang saat ini memang belum ini ya, belum ada yang menggunakan, tapi secara fitur sebenarnya sudah siap. Jadi mungkin oh ya, saya coba ini aja ya, share untuk gambarnya ya. Share konsepnya dulu mungkin ya, Mas Oh Idris iya, ya. iya. Sebentar. Oke. Mau izin share. Oke, nah ini. Jadi Bapak Ibu ini untuk penjelasan mengenai cross border ya. Nah, jadi cross border connection ini, jadi kita bekerja sama dengan partner kami dari Singapura ya. Ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang mempunyai importasi yang rutin dan mungkin cukup banyak ya dari Cina maupun dari Singapura. Ya, mungkin suppliernya juga sudah ini ya, sudah rutin ya, supplier itu aja, dan jumlah dokumen PIB-nya juga cukup banyak setiap bulannya ya. Jadi dari ekspor alurnya adalah dari apa? Ketika maaf ini dari nomor 1, jadi importir atau PJK nanti akan melakukan proses inquiry atau proses pengecekan ya ke Trade2Gov ya. Nah, pengecekannya ini bisa berdasarkan nama suppliernya atau nama eksportirnya dari luar negeri maupun per BL-AWB ya, atau BL yang digunakan untuk impor nanti ya. Nah, ketika inquiry ini nanti akan dari Trade2Gov ini akan terhubung ke sistemnya partner kami di luar negeri ya. Nah, kemudian nanti dari partner kami di luar negeri ini sistemnya akan melakukan semacam ini ya, nanti akan terhubung ke eksportirnya. Nah, ini ketika ada nanti ketika eksportir ini mengirimkan dokumen ekspor ke Bea Cukai, Cina dan Singapura ya. Nah, setelah dokumen ekspornya itu mendapatkan persetujuan dari sistem Bea Cukai di sana, sudah mendapatkan nomor ini ya, nomor ekspornya lah atau nomor PIB-nya di sana ya. Nah, ini nanti datanya bisa ditarik oleh sistem dari partner kami yang di luar negeri itu, nanti kemudian akan dikonvert, diproses, dikirimkan ke Trade2Gov sudah dalam bentuk draft PIB-nya. Nanti di integration tinggal dilihat draft PIB-nya, nanti mungkin dilengkapi beberapa elemen data mungkin yang belum ada ya. Nah, setelah dilengkapi nanti bisa dikirimkan ke C140 dan seterusnya. Jadi alur prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada proses inquiry menggunakan ini nama eksportir, nama supplier atau berdasarkan nomor BL atau WB yang mau diimpor ya, yang digunakan seperti itu. Nah, tentunya untuk proses mendapatkan data PIB ini ya dari Bea Cukai Custom ini tentunya partner kami sudah atas persetujuan dari eksportir yang dari luar negeri ya. Tentunya juga sudah atas persetujuan dari Bea Cukai dari Cina dan Singapura. Demikian. Seperti itu Mbak Sinta. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran ya terkait dengan cross border connection. Ya, terima kasih banyak Mas Idris. Mungkin untuk Bapak Egan dari PT Surya Toto Indonesia, kira-kira konsep penjelasannya bisa diterima ya Pak ya.
saat ini kami belum bisa menunjukkan data live karena memang belum ada yang menggunakan. Tapi IPT di Indonesia ini punya beberapa kerjasama dengan provider di luar negeri yang juga merupakan penyedia jasa untuk transaksi data bea dan cukai di negaranya mereka masing-masing. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan lagi, Mas Idris, dari PT Itochu, Bapak Iqbal dari PT Itochu Logistik, ini PPJK. Pertanyaannya, apakah untuk NPWP PPJK perlu menggunakan NPWP cabang ya? Karena mereka punya cabang nih di Surabaya. Karena selama ini import Juanda kami menggunakan NPWP kantor pusat. Sedangkan kalau menggunakan modul itu pakai NPWP cabang Surabaya. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Idris, secara teknis apakah ada perbedaan kalau kita registrasi di C140 ataupun nanti menggunakan IDEX Cloud ini, bagaimana dengan yang cabang dan apa perbedaannya dengan yang menggunakan modul ya? Iya, jadi untuk cabang itu berarti NPWP-nya tadi ini ya, masing-masing ya, berbeda ya, Mbak Sinta ya. Masing-masing cabang itu punya NPWP sendiri-sendiri gitu ya. Kalau memang masing-masing cabang mempunyai NPWP sendiri-sendiri, maka di e-declaration-nya harus register masing-masing ya. Karena di e-declaration itu registernya per NPWP. Jadi per NPWP yang mengirimkan PIP nanti berarti harus registrasi di Trade2Gov. Nanti mengirimkan masing-masing sesuai dengan NPWP yang terdaftar tersebut, Mbak Sinta. Iya, berarti misalnya nih, kalau tadi perusahaannya apa, Itochu Jakarta, kan biasanya ada nomornya 15 digit, belakangnya 000. Lalu Itochu Surabaya ada nomornya 15 digit, 9 digitnya sama, terus belakangnya 001. Biasanya kan seperti itu ya untuk cabang. Apakah treatment yang diberikan oleh C140 itu untuk masing-masing 15 digit NPWP tadi di treatment sebagai satu institusi yang berbeda gitu, sendiri-sendiri gitu? Jadi Itochu Pusat sendiri, Itochu Surabaya sendiri? Iya, setahu saya iya per masing-masing ini Masing-masing 15 digit NPWP itu ya? Iya, betul. Oke, siap. Nanti mungkin jadi ini cara kerjanya sama dengan modul ya. Modul kan dulu juga terdaftarnya tuh di masing-masing NPWP 15 digit begitu. Seperti itu ya Mas Idris ya? Iya betul. Oke. Untuk Pak Iqbal dari PT Itochu cukup jelas ya Pak ya? Lalu ada pertanyaan dari Ibu Mulyati dari PT Mars Garita. Mars Garita, belum selesai nih. Nah, pertanyaannya, apabila nanti ada kendala terkait respon ataupun hal yang lainnya, pada saat memanfaatkan IDEX Cloud atau dari Trade2Gov ini, T2G ini, apakah bisa mendapat bantuan dari pihak PT EDI atau tetap harus berkomunikasi dengan Bea dan Cukai? Mohon izin ini kami jawab ya Bu ya. Jadi memang penyediaan sistem ini itu nanti layanan akan disediakan oleh EDI. Respon atau helpdesk akan kami siapkan untuk membantu Bapak dan Ibu terkait apabila ada kendala-kendala pengiriman data ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti itu Bu Mulyati, cukup jelas ya. Memang akan ada after sale service lah dari kita ya. Jadi ada helpdesk, nanti bisa komunikasi terkait kendala bisa dilakukan melalui WhatsApp ataupun email.
dan malah untuk layanan yang lebihnya lagi bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menggunakan video call seperti itu. Pertanyaan Boleh. Izin lebih menambahkan, Mbak Sinta? lanjut, ya gimana Mas Idris? Iya, terkait dengan tadi after sales support di e-declaration kami sudah sediakan ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar itu di web Trade2Gov di bawah kanan bawah ini ada chatting ya. Nah, ini fitur chatting ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk kalau ingin bertanya atau mungkin menyampaikan permasalahan ke agent call center kami ya. Nah, ini bisa melalui chatting, kemudian bisa melalui email. Yang bawah ini juga ada email, Bapak Ibu tinggal klik saja. Atau melalui WhatsApp juga sama. Ini tinggal diklik saja di sini WhatsApp-nya. Nah, kemudian continue. Nah, nanti akan terhubung ke agent call center kami yang standby untuk menerima atau melayani Bapak Ibu semuanya. Demikian Mbak Sinta. Ya, terima kasih Mas Idris. Jadi cukup jelas ya Ibu Mulyati ya untuk fitur-fitur layanan yang disediakan oleh EDI apabila nanti perusahaan memanfaatkan e-declaration cloud ataupun service Trade2Gov dari kami. Ini pertanyaan lanjutan dari PT Surya Toto tadi, Mas Idris terkait cross border. Apakah masih membutuhkan kontak supplier untuk menarik data dari data cross border ini? Kalau logikanya tetap ya Pak ya. Jadi partner Bapak di luar negeri itu paham bahwa datanya itu dipertukarkan oleh EDI dengan provider yang ada di luar negeri, karena pertukaran data ini bukan satu arah ya. Jadi kesepakatan antara importir di Indonesia dengan eksportir di luar negeri atau sebaliknya eksportir di Indonesia dengan importir di luar negeri. Nanti masing-masing pihak itulah yang menentukan siapa provider yang akan berhubungan. Kalau yang di Indonesianya PT Edi, di luar negerinya siapa gitu. Seperti itu Pak Egan. Begitu ya Mas Idris ya. Jadi bukan hanya satu arah dari Indonesia saja. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bapak Richard Santoso, PT Lina Cargo, mohon info jika ada reject PIB atau PEB atau ada kendala lain seperti jalur merah, sending datanya langsung dari Trade2Gov atau harus melalui C.S.A. 40. Bisa dibantu dijelaskan Mas Idris? Untuk ini ya jalur merah itu biasanya ada ini ya pengiriman atau pengiriman data dokumen lampiran ya ke sistem bea cukai ya. Nah, kebetulan di e-declaration saat ini untuk pengiriman data ini dokumen pelengkap pabean ya, misalnya dokumen invoice, packing list, dokumen scape dan lainnya yang dimintakan oleh bea cukai itu fitur itu belum ada di sini karena memang dari C.S.A. 40-nya juga memang belum menyediakan servis untuk bisa kami belum bisa kami integrasikan ke C.S.A. 40 karena di C.S.A. 40-nya belum ada servis itu. Tapi sebenarnya kita sudah usulkan juga ke ini ya ke tim IKC, tim C.S.A. 40 untuk bisa menyediakan fitur untuk bisa mengupload dokumen pelengkap pabean yang biasanya dimintakan ya ketika terkena jalur merah atau mungkin terkena leasing point, yaitu nanti kita coba nanti kalau servisnya di C.S.A. 40 sudah tersedia, nanti di integration kami bisa sediakan juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal pilih aju mana yang tadi yang diminta dokumen pelengkap pabean diupload, nanti tinggal upload di situ semua dokumen yang dimintakan. Oke, saat ini memang belum tersedia, tapi nanti ke depannya akan kami memungkinkan untuk bisa kita tambahkan, Mbak Sinta. Oke, terima kasih Mas Idris. Untuk Bapak Richard Santoso cukup jelas ya Pak ya penjelasannya mengenai
apakah masih perlu berhubungan dengan C140. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa langsung ya Mas Idris ya, apabila fitur-fitur yang disediakan di C140 sudah bertambah dengan penyerahan dokumen, mungkin bisa semuanya langsung dilaksanakan di e-declaration begitu ya Mas Idris ya? Iya, iya Mas Yudan. Seiring dengan waktu nanti semuanya nanti mudah-mudahan dibuka integrasinya oleh C140 ya. Nanti kita lengkapi. Oke, saya rasa cukup jelas ya Pak Richard. Ada pertanyaan dari Bapak Charlie Mulyawan, PT Charlin Ratama. Mohon izin mengenai e-declaration ini, apakah bisa digunakan oleh satu account atau lebih? Bisa penjelasannya, Mas Idris? Iya, Bapak Ibu nanti yang apa tadi di awal ada admin yang mendaftar ya terlebih dahulu ya register, itu nanti bisa menambahkan staff-staffnya atau user-user di dalam timnya. Itu misalnya di menu staff ini ada fitur untuk menambahkan user-user di dalam timnya ya. Ini tinggal didaftarkan di sini. Nanti jadi usernya bisa lebih dari satu ya. Mungkin sebaiknya masing-masing orang itu mempunyai user masing-masing ya, karena biar nanti fungsinya juga untuk tracking ya. Jadi misalnya nomor acuan sekian itu dulu dibuat oleh siapa gitu ya. Misalnya si A, si B, dan si C. Nah itu nanti bisa tertracking atau teridentifikasi ya kalau suatu saat mungkin ada ini ya, ada kendala ya, atau mungkin apa. Jadi sebaiknya untuk satu user tidak digunakan beramai-ramai untuk beramai-ramai dengan semua orang yang ada, tapi masing-masing orang bisa ditambahkan atau didaftarkan usernya di sini. Seperti itu, Mbak Sinta. Berarti untuk satu perusahaan bisa terdaftar lebih dari satu orang ya, dan malah mungkin tadi yang fitur maker dan checker itu juga bisa dimanfaatkan juga ya, begitu ya Iya, Mas Idris ya? bisa juga. Iya. Oke. Jumlah yang didaftarkan saat ini ada batasan atau tidak? Sampai 5 user. Sampai dengan 5 user ya. Oke. Jadi begitu Bapak Charlie Mulyawan, cukup jelas penjelasannya ya. Oke. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Lalu waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.26. Oh, ada satu lagi nih. Izin satu lagi ya Mas Idris ya. Oh iya. Apakah setelah masa gratis habis, berapa biaya per bulannya dan berapa nilai custom bond saat kita mengambil modul ini? Mohon izin dari PT Sunstream Indonesia ya. Custom bond ini seperti jaminan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita tidak merequest adanya custom bond. Lalu untuk nilai biaya yang harus disediakan oleh perusahaan terkait pemanfaatan sistem e-declaration cloud ini, ataupun kalau ada pilihan on-premise, kami sudah men-share, nanti mungkin kami share lagi ya di chat ini, kontak dari PT EDI Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait harga ataupun fitur-fitur yang ada di dalam e-declaration ini. Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi langsung dengan tim kami, ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan, terkait apa saja sih yang bisa ditawarkan oleh PT EDI Indonesia terkait koneksi dengan C140. Jadi
Yang kita coba jelaskan saat ini utamanya adalah e-declaration versi cloud, di mana Bapak dan Ibu hanya cukup melakukan registrasi dan bisa melakukan uji coba untuk free trial selama 1 bulan. Tapi apabila Bapak dan Ibu memutuskan untuk menggunakan atau memanfaatkan sistem e-declaration cloud dari PT di Indonesia ini ke depannya, Bapak bisa coba berdiskusi langsung ya dengan para tim sales kami. Nanti di situ akan dijelaskan berapa biayanya dan juga apa saja manfaat yang bisa Bapak dan Ibu rasakan apabila memanfaatkan sistem ini. Ini kami share lagi kontak-kontaknya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dari Sunstream bisa berhubungan dengan tim kami, ataupun Bapak dan Ibu lainnya yang ada di dalam webinar. Saya rasa untuk kegiatan hari ini, kami cukupkan sampai di sini, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian mencoba free trial 1 bulan yang disediakan oleh PT di Indonesia. Coba manfaatkan, dieksplor apa yang ada di kami, dan mungkin di waktu yang lain Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan terhadap sistem yang kami sediakan ini, sehingga nantinya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menjalankan pertukaran data dengan Direktorat Bea dan Cukai dengan lebih nyaman ya. Demikian penjelasan dari kami, PT di Indonesia. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian ke tim sales kami. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idris penjelasan-penjelasannya. Terima kasih Mas Dina, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions.